Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Kali ini kita akan mempelajari soal tematik kelas 5, tema 7, subtema 1 untuk bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas soal IPA, IPS, dan SBDP. Soal IPA untuk nomor 11 sampai dengan 15. Nomor 11. Wujud benda terbagi 3, yaitu A. Cair, padat, dan gas, B. Padat, cair, dan gas, C. Padat, keras, dan gas, D. Gas, padat, dan beku. Jawabannya adalah A. Cair, padat, dan gas. Nomor 12. Lilin jika dipanaskan akan terjadi perubahan wujud, yaitu A. Mencair, B. Membeku, C. Mengkristal, D. Mengembun. Ya, jawabannya adalah mencair. Nomor 13. Perhatikan gambar di samping. Nomor 5 pada gambar adalah peristiwa A. Menguap, B. Menyublim, C. Mengkristal, D. Mengembun. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, nomor 5 itu adalah perubahan dari padat ke gas. Perubahan dari padat ke gas itu adalah peristiwa ya, B. Menyublim. Nomor 14. Jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut akan A. Kecil, B. Sama, C. Tetap, D. Besar. Jika suhunya rendah, maka kalornya akan A. Kecil. Nomor 15. Peristiwa besi yang berkarat adalah akibat dari faktor A. Biologis, B. Pembusukan, C. Air bereaksi dengan udara, D. Pemanasan oleh sinar matahari. Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat ya, ini adalah gambar besi yang berkarat. Proses karat itu melibatkan 3 hal, yaitu besi, air, dan oksigen. Saat air mengenai besi, air akan tercampur dengan karbon di udara yang kemudian membentuk asam karbonat. Asam yang terbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut. Sedangkan sebagian air akan mulai terurai jadi 2 komponen yang berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen yang tercampur dengan atom pada besi inilah yang kemudian menyebabkan karat muncul di permukaan besi. Akibat dari proses ini, maka terbentuklah senyawa kimia baru yang membentuk oksida besi atau karat. Nah, prosesnya digambarkan seperti ini ya. Kembali ke pertanyaan tadi, peristiwa besi yang berkarat adalah akibat dari faktor? Ya, jawabannya adalah C. Air bereaksi dengan udara. IPS untuk soal nomor 16 sampai dengan 20. Nomor 16. VOC didirikan pada tanggal. VOC itu apa sih? VOC itu yang kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Persatuan Perusahaan India Timur, yaitu persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, kembali ke pertanyaan, VOC didirikan pada tanggal berapa? Ya, jawabannya adalah A. 20 Maret 1602. Nomor 17. Ini ada sebuah gambar pahlawan. Tokoh yang ada pada gambar adalah
A. Pangeran Antasari, B. Sultan Hasanuddin, C. Pangeran Diponegoro, D. Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini gambar siapa ya adik-adik ya? Ya, ini adalah gambar Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang sultan Banjar pada tahun 1862. Beliau memimpin pasukan melawan Belanda yang menjajah di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian pada pilihan kedua, ini adalah gambar Sultan Hasanuddin. Beliau adalah pahlawan nasional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Kemudian Pangeran Diponegoro. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Beliau terkenal karena memimpin perang Diponegoro selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro ini terkenal sebagai perang yang banyak menelan korban jiwa dan harta baik dari Belanda maupun Indonesia. Nah, kalau ini adalah gambar Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah Sultan Banten ke-6 pada periode 1651 sampai 1683. Beliau diberi gelar pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya melawan Belanda. Nomor 18. Penyebab peristiwa Rengas Dengklok adalah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang A. Rumusan teks proklamasi, B. Susunan acara proklamasi, C. Waktu memproklamasikan kemerdekaan, D. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sementara itu, golongan tua ingin menunggu keputusan dari Jepang. Golongan tua mengambil keputusan tersebut untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Nah, jika kita kembali ke soal, maka jawaban pertanyaan ini adalah ya, C. Waktu memproklamasikan kemerdekaan. Nomor 19. Organisasi yang dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. SDI dan Muhammadiyah, B. BPUPKI dan PPKI, C. PETA dan TKR, D. PI dan PKI. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah BPUPKI dan PPKI. Nah, jadi BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedua badan ini sama-sama didirikan oleh penjajah Jepang. Kedua badan itu diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan 12 Agustus 1945. Nomor 20. Perlawanan rakyat Minangkabau, Sumatera Barat terhadap penjajah Belanda dipimpin oleh Sumatera Barat ya. A. Patimura, B. Teku Umar, C. Imam Bonjol, D. Silas Papare. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah Imam Bonjol. Patimura itu berasal dari Maluku, Teku Umar berasal dari Aceh, Imam Bonjol Sumatera Barat, dan Silas Papare berasal dari Papua.
SBDP untuk soal nomor 21 sampai dengan 25. Nomor 21. Berikut ini yang merupakan lagu wajib adalah A. Tanah Airku, B. Suwe Ora Jamu, C. Gundul-gundul pacul, D. Sapu tangan Bapunju Ampat. Jawabannya adalah A. Tanah Airku. Nomor 22. Lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh A. H. Mutahar, B. Ismail Marzuki, C. Simanjuntak, D. W.R. Supratman. Ya, jawabannya adalah B. Ismail Marzuki. Nomor 23. Lagu Indonesia Raya menggunakan tangga nada A. Pentatonis slendro, B. Pentatonis pelok, C. Diatonis mayor, D. Diatonis minor. Ya, jawabannya adalah diatonis mayor. Nah, lagu dengan tangga nada mayor itu digunakan untuk memunculkan suasana semangat seperti pada lagu Indonesia Raya. Contoh lagu nasional yang lain yang menggunakan tangga nada mayor adalah Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, Bangun Pemudi-pemuda, dan Berkibarlah Benderaku. Sedangkan tangga nada minor digunakan untuk memunculkan suasana sedih dan pilu. Contohnya, Mengheningkan Cipta, Indonesia Pusaka, Syukur, dan Tanah Airku. Nomor 24. Berikut ini lagu dengan diatonis minor yang dinyanyikan dengan tempo lambat, yaitu A. Halo Halo Bandung, B. Tanah Airku, C. Ampar Ampar Pisang, D. Garuda Pancasila. Jawabannya adalah B. Tanah Airku. Nomor 25. Lagu Tanah Airku menggunakan tangga nada A. Pentatonis slendro, B. Pentatonis pelok, C. Diatonis mayor, D. Diatonis minor. Jawabannya adalah diatonis minor. Nah, bagian kedua, isilah titik-titik berikut dengan tepat. Nomor 26. Menyelesaikan masalah secara bersama-sama sebaiknya melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama? Ya, gotong royong. Nomor 27. Perhatikan teks berikut. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon ingin memberantas penyelewengan dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Batavia. Pertanyaannya, siapa nama gubernur jenderal di Batavia? Ya, jawabannya adalah Herman Willem Daendels. Nomor 28. Benda padat jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, maka bentuknya akan tetap. Nomor 29. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima. Nah, jadi pada 76 tahun yang lalu, tepatnya 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945 di Nagasaki.
Nomor 30. Lagu yang wajib untuk dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air adalah lagu wajib nasional.